Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudin Abdi dengan NPM 412232130013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurva vertikal dalam desain jalan. Nah, yang pertama adalah ke belakang. Kurva vertikal adalah bagian penting dari desain geometrik jalan yang menghubungkan dua gradien berbeda dalam profil memanjang. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh kurva vertikal yang mana ada gradien satu dari sini ke sini dan ada gradien dua dari sini ke sini. Fungsinya sangat vital dalam memastikan kenyamanan, keselamatan, dan jarak pandang optimal bagi pengguna jalan. Dengan mempertimbangkan faktor teknis dan humanistik, perancangan kurva ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang elemen-elemen matematis dalam aplikasinya di lapangan. Jadi kurva vertikal ini sangat penting untuk keberlangsungan jalan ini ke depannya bagaimana. Jika kurva vertikal tidak diperhitungkan, maka kondisi jalan yang akan dibuat mungkin tidak sesuai teknis dan dapat mengakibatkan kurangnya keselamatan dan kenyamanan. Nah, di sini juga ada definisi dan penggunaan kurva vertikal. Jadi kurva vertikal adalah segmen lengkung yang digunakan untuk menghubungkan dua kemiringan atau gradien yang berbeda dalam profil vertikal jalan. Tadi juga sudah disinggung pada slide sebelumnya. Nah, kegunaannya yaitu tidak hanya bertujuan untuk memperlancar transisi antara dua lereng, tetapi juga berperan sangat penting dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan pengemudi serta visibilitas yang cukup untuk berhenti atau menyalip dengan aman. Dalam praktiknya, kurva vertikal harus dirancang dengan memperhatikan kekuatan gaya radial yang mempengaruhi kendaraan, sehingga desain yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan bahkan kecelakaan. Oleh karena itu, penyesuaian gradien, pemilihan jenis kurva, dan panjang kurva menjadi faktor krusial yang harus diperhitungkan secara cermat dan dalam desain jalan. Nah, di sini ada komponen kurva vertikal. Yang pertama ada gradien atau kemiringan. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, terus ada titik lengkung, titik perpotongan PI atau V. Terus ada titik terintegrasi, titik tangensi dan panjang kurva. Selanjutnya ada elemen matematika kurva vertikal. Kurva vertikal pada umumnya memiliki bentuk parabola yang dirancang untuk memberikan transisi gradien yang halus. Secara matematis, kurva ini dinyatakan dalam bentuk persamaan koordinat seperti Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C yang disesuaikan dengan kondisi gradien awal. Perubahan gradien dan elevasi titik awal dalam praktiknya digunakan rumus RL sama dengan setengah X kuadrat tambah GIX tambah RL dalam kurung PC, di mana RL adalah elevasi reduce level pada suatu titik X. Rumus ini memungkinkan perancangan jalan yang menghitung profil elevasi dengan akurat dan memastikan kenyamanan vertikal selama perjalanan. Di sini ada contoh gambar elemen kurva vertikal. Gambar 9.4 dan 9.7 merupakan contoh gambar gradien bervariasi dengan L. Nah, di sini ada persamaan panjang pada titik puncak dan 9.7 gradien. Ya. Selanjutnya ada titik tertinggi dan titik terendah. Dalam sebuah kurva vertikal, titik tertinggi atau terendah terjadi ketika gradien sepanjang kurva sama dengan 0. Titik ini sangat penting karena menentukan visibilitas dan kenyamanan vertikal kendaraan. Posisi titik ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus X sama dengan min C1 per R, di mana G1 adalah gradien awal dan R adalah laju perubahan gradien. Nah, di sini juga ada contohnya. Di sini ada titik tertinggi dan titik terendah. Titik tertinggi bisa ditunjukkan pada di sini, dan titik terendahnya berada di
daerah di daerah. Nah, selanjutnya ada titik tengah dan offset kurva. Titik tengah kurva vertikal digunakan untuk menganalisis simetri dan evaluasi geometri parabola. Salah satu aspek penting pada titik ini adalah perhitungan offset atau jarak vertikal antara kurva parabola dan garis lurus menghubung titik awal visi dan titik akhir konten. Nah, di sini ada contoh gambarnya titik tengah kurva vertikal. Nah, titik tengahnya ini di N ini. Nah, ini sebagai titik tengah dari kurva vertikalnya, yang mana ditandai dengan huruf N. Nah, di sini juga ada pengaruh tingkat pada jenis kendaraan. Pengaruh kemiringan, maksudnya di sini ada pengaruh kemiringan pada jenis kendaraan. Di sini bisa dilihat nilai persennya ada 0 sampai 33%, serta kesesuaian jenis jalannya. Kurva vertikal dalam jenis jalan pedesaan. Dalam jalan pedesaan, kurva vertikal memainkan peranan vital yang menyesuaikan geometri jalan dan kontur alam, memastikan drainase yang efektif dan mempertahankan performa kendaraan. Nah, tadi sudah disinggung juga sebelumnya, jika desain kurva vertikalnya tidak sesuai dengan teknis, maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta dapat mempengaruhi juga keselamatan. Apalagi dengan kondisi jalan di pedesaan yang relatif curam serta dikelilingi oleh gunung dan lembah, maka si kurva vertikal ini harus sangat diperhitungkan dalam pembuatan desain jalannya. Di sini juga ada kemiringan dalam desain jalan pedesaan. Bisa kita lihat kecepatannya dari 60 sampai 130, serta ada datarnya 6 sampai 8, bergulir 7 sampai 9, serta ininya di pegunungan 9 sampai 10. Nilai K selanjutnya adalah ada nilai K dan jarak pandang. Nilai K dalam desain kurva vertikal merupakan parameter penting yang menyatakan panjang kurva persatuan perubahan gradien. Jadi bisa kita lihat bahwa si nilai K itu antara titik satu ini dengan titik ini. K sama dengan L per A, di mana L adalah panjang kurva dan A adalah perubahan gradien dalam persen. Nah, jadi L jarak ini ke sini dan A perubahannya. Misalkan dari sini bisa kita lihat perubahannya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah kurva vertikal merupakan salah satu elemen penting dalam desain jalan modern yang secara langsung mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dengan memahami dasar-dasar matematis serta prinsip-prinsip teknis yang mendasari pembentukannya, merancangkan dan menciptakan suatu jalan yang efisien dan aman. Kurva ini juga memungkinkan kontrol terhadap elevasi dan transisi gradien yang halus sehingga sangat berpengaruh terhadap performa kendaraan dan kebutuhan jarak pandang. Oleh karena itu, penguasaan terhadap desain kurva vertikal merupakan kompetensi esensial bagi mahasiswa dan praktisi teknik sipil, khususnya dalam perencanaan jalan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.